Shalom, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, salam sehat. Selamat berjumpa di pagi ini. Selamat untuk bersama-sama datang di hadirat Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Mari saudara-saudara, kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami yang setia, yang selalu menyatakan kekudusan, kemuliaan dan keagungan, menyatakan kuasa dan kasih bagi semua ciptaannya. Terima kasih untuk anugerah yang kami terima, untuk menjalani hari yang Tuhan sediakan hari ini. Kami bersandar pada firman-Mu Tuhan, supaya kami terus ditirangi dan kehidupan aktivitas kami berkenan kepadamu. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengerti tentang firman-Mu. Kami sedia mendengarnya, bersabdalah. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi Kamis 18 Maret 2021, yaitu Mazmur 51 ayat 1 sampai 15. Mazmur 51 ayat 1 sampai 15. Firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Tema yang akan kita renungkan untuk perikop yang sudah kita baca ini yaitu sorak kegirangan. Sorak kegirangan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, suasana demikian hening. Dan setelah usai pembacaan oleh sang proklamator, Bung Karno, sorak-sorai menggempita di pelosok tanah air Indonesia. Betapa tidak, saudara-saudara. 3,5 abad dijajah Belanda dan 3,5 tahun dijajah Jepang cukup untuk melelahkan bangsa Indonesia. Sehingga tidak heran bila proklamasi kemerdekaan membangkitkan kegirangan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Daud sebagai penulis Mazmur 51 merasakan betapa dalam rasa bersalah itu selalu menekan hati dan pikirannya. Olehnya itu, ia mengubah Mazmur ini setelah ia ditegur oleh Nabi Nathan atas kejahatannya terhadap keluarga Uria. Di sini Daud mengakui kesanggupan Allah yang mengasihaninya. Mengakui bahwa Allah akan menghapus pelanggarannya, membersihkan dari kesalahan, dan mentahirkan dari dosa dengan kasih setia serta rahmat-Nya yang besar. Bahkan Daud membuka keberadaannya yang nista. Sebab dia mengatakan bahwa sejak dikandung dan diperanakan, ia sudah dalam dosa dan kesalahan. Ia datang dan mengajukan permohonan, sekaligus mengakui kemurahan Allah yang membersihkan, membasuh dan menyembunyikan wajahnya dari dosanya. Maka ia pasti tahir, lebih putih dari salju dan terhapus dari segala kesalahannya. Daud khawatir terbuang dari hadapan Allah dan kehilangan roh Allah yang kudus. Oleh karenanya itu, keyakinan bahwa kegirangan dan sukacita akan menjadi bagiannya lagi. Sekalipun tulangnya diremukkan Allah, tulang itu akan bersorak-sorak kembali. Nah, saudara-saudara, Daud mengakui kesalahannya dan meyakinkan akan pengampunan, keselamatan, dan pemulihan Allah. Lalu berkomitmen menjadi berkat bagi sesama, melebihi sorak kegirangan kemerdekaan. Apakah Anda sudah mengalaminya? Mari bawa seluruh kehidupan saudara, akui dan mohonlah pengampunan dari Dia atas kesalahan-kesalahan kita, dan pasti kita akan menemukan kegirangan, sorak kegirangan dari Dia yang Maha Pengasih Penyayang dan yang mengampuni kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau setia dan sabar bagi kami, yang selalu mendukakan Tuhan, yang selalu melakukan kesalahan. Namun kami mendapat anugerah pengampunan di dalam Yesus Kristus. Kami ditahirkan, kami disucikan dan dikuduskan, dan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman ini menjadi kekuatan bagi kami, bahwa sesungguhnya kami yang terbuang dari hadapan-Mu kini kembali mendapat kesempatan untuk bisa berbakti, untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kami akan memegang firman-Mu. Kami akan selalu memeliharanya dan melakukannya. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, agar kami terus mampu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, karena kami percaya tanpa Tuhan kami tidak akan mampu melakukan apa-apa.
tanpa Tuhan kami tidak memiliki kuasa untuk memelihara diri kami, untuk memperlengkapi kebutuhan hidup kami. Namun semuanya Tuhanlah yang akan melindungi kami dengan kuasa. Tuhanlah yang akan mengasihi kami dengan kecukupan-kecukupan. Olehnya itu Tuhan, buanglah segala kegelisahan, ketakutan kami, baik terhadap pergumulan-pergumulan yang sementara kami jalani, yang dijalani oleh jemaat, maupun soal kebutuhan-kebutuhan hidup. Kami percaya kuasa dan kasih Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk pandemi virus corona. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang mendengarkan segala keluhan, permohonan dan doa dari setiap anak-anak-Mu di seluruh muka bumi ini. Kami percaya doa orang-orang benar tidak akan sia-sia, tapi Tuhan akan mendengarkan kami. Kami percaya ada saat di mana Tuhan membebaskan kami masing-masing sebagai satu bangsa. Terlebih kami umat-Mu, kami akan menjadikannya itu sebagai kesaksian bahwa